Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di channel otomotif Kompas.com. Kali ini di depan kita ada motor listrik baru, motor listrik karya anak bangsa dari Universitas Budi Luhur. Kayak apa sih serunya motor listrik ini? Ayo kita ikutin terus sama-sama. Seperti kita tahu, tren motor listrik mulai menggeliat beberapa tahun terakhir ini. Dan pengembangannya dilakukan oleh banyak pihak, termaksud oleh pihak-pihak dari akademisi. Dan di depan kita ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah motor listrik dengan nama Budi Luhur Sevo Sport Electronic Vehicle 01. Jadi disingkat BL Sevo 1. Ini adalah motor listrik ketiga yang diciptakan oleh Universitas Budi Luhur. Yang pertama itu adalah motor listrik BL40, yang kedua adalah Cevo, dan yang ketiga adalah Sevo. Dan menarik ya, dari motor listrik ini seperti kita lihat berbeda dengan mayoritas motor listrik yang ada yang bertema skutik. Kalau ini bertema cafe racer, dan bukan cuma cafe racer tapi neo cafe racer. Jadi cafe racer dengan sentuhan yang modern gitu. Untuk pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk diketahui ini teman-teman, desain ini semuanya dikerjakan oleh Katros Garrett. Makanya bisa dibilang desainnya itu menarik karena dikerjakan oleh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Kalau kita lihat bagian depannya, ini kayak motor klasik zaman dulu, windshieldnya kecil, di sini ada tebengnya, tapi di sini ada shroudnya, dan di bagian kiri kanan di dalamnya itu ada lampu utama. Lampu utamanya itu LED, di bagian kiri 3, di bagian kanan 3. Jadi ada 6 titik lampu LED dan bentuknya memanjang vertikal di bawah fairing. Lampu ini terintegrasi ke belakang, jadi bentuknya kayak shroud besar gitu. Bagian tangki ini sebenarnya mirip-mirip kayak tangki motor balap. Dia manjang dan ramping. Uniknya di sini karena dia motor listrik, nggak ada tutup bensinnya. Bodinya bisa langsung terintegrasi dari tangki ke tengah sampai ke belakang yang bentuknya kayak motor balap, semi buntut tawon. Di dalam tangki ini itu terletak controller dan segala macam kelistrikannya. Joknya sendiri seperti kita lihat ini cukup pendek dan single seater karena temanya adalah motorsport. Bagian belakangnya juga kecil, meruncing, khas motorsport. Kalau kita lihat kaki-kakinya buat motor sport ini termaksud gede kaki-kakinya ya, karena yang nyiptain juga Katros Garrett, yang basisnya adalah bengkel custom. Jadi tampilannya juga agak-agak custom nih sebenarnya. Dan shocknya udah upside down, peleknya juga lebar. Ini pakai bannya dari Maxxis. Lebar depan itu 130/70 kali 17, dipakein dop jadi lebih futuristis. Cakramnya juga gede dan pakai kaliper dari KTC. Katros Garrett bukan cuma ngedesain, tapi dia juga yang bikin rangka dan segala macamnya. Bisa dibilang ini motor memang motor prototype yang dibuat dari nol. Jadi dari rangka, pengembangan mesinnya, segala macam dibuatlah motor ini plus body-bodinya. Jadi bukan modifikasi kemudian dibuat suatu motor, tapi memang dibuat dari awal. Rangka ini juga sebenarnya unik karena untuk mengakomodir bagian motor listrik dan baterai yang berada di tengah. Kalau kita lihat rangkanya itu mulainya dari sini, dan dari headstock sampai sini tuh sebenarnya panjang banget gitu. Jadi ini memang rangkanya rangka custom. Bagian belakangnya juga unik karena peleknya itu gede banget, lebar banget, dan pakai mono arm. Kata orang Budi Luhur, ini pakai swing armnya Ducati, tapi nggak tahu Ducati apa ya. Kita udah bahas desainnya, kita sekarang ke panel instrumennya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini dia pakai stang underyoke. Stangnya clip-on, udah di bawah segitiga, dan ya sesuai temanya memang cafe racer, pakai stang yang bongkok. Sini ada penunjuk speedometer dan odometernya sama penunjuk baterainya. Jadi kita bisa tahu baterainya dalam kondisi seperti apa. Cara menyalakan motor ini juga sebenarnya nggak jauh beda sama motor-motor lain. Pertama itu ada kunci kontaknya on off, dan ini sekaligus jadi kunci stang. Terus ada engine cut off-nya. Untuk ngaktifinnya adalah pertama pakai kunci kontak, baru engine cut off-nya di-on-in, jangan kebalik. Takutnya kalau engine cut off-nya udah on, terus begitu kontaknya kita nyalain, gasnya keputer, motor langsung mencelat. Kenapa dibuat kayak gitu? Karena ini motor matic, jadi bentuknya sport tapi nggak ada giginya, matic. Nah, ada yang ketinggalan nih sebenarnya teman-teman.
Ini kalau kita lihat covernya ini kesannya plastik ya, ternyata ini enggak, ini plat. Dan ini menurut saya keren sih, lebih simple gitu. Dan kelihatan bahwa ini memang motor listrik. Sekarang kita bahas soal posisi duduk. Saya sebenarnya agak kaget, ternyata posisi duduknya tinggi. Ini bahkan lebih tinggi dibanding kayak Fiction atau yang lain. Ini lebih tinggi. Untuk diketahui tinggi saya tuh 168. Dan ini tuh jinjit balerina banget nih. Terus kalau posisi stang ya masih nyaman-nyaman aja. Ini emang ciri khasnya begini kan. Stangnya bongkok, terus tankinya juga agak panjang. Dan posisi footstep-nya juga tinggi. Karena memang tipe-tipe motorsport posisi footstep-nya tinggi. Terus tadi saya sempat nyoba-nyoba juga, sempat beberapa kali muterin lap. Ternyata motor ini memang butuh penyesuaian. Jadi ketika kita buka gas, itu dia agak gredek, tapi bukan sesuatu hal yang menyulitkan sebenarnya. Emang karakternya seperti itu. Kalau katanya Pak Sujono, itu memang pihak universitas masih mengembangkan controllernya, sehingga biar nantinya eskalasi gasnya gitu, perpindahan tenaganya lebih smooth. Karena motor ini pakai motor listrik dinamo itu tipe di tengah dan pakai rantai. Jadi bukan pakai kayak sistem yang skutik motor listrik, kan tipenya BLDC yang di hub. Kalau ini tetap pakai rantai, jadi tetap ada entakan-entakan kecilnya gitu. Untuk spesifikasi, ini pakai motor listrik 10 kW, tapi bisa sampai tenaganya bisa di up sampai 16 kW. Buat motor listrik ini termaksud kenceng. Tadi saya nyobain juga begitu digas, torsinya tuh langsung keluar, langsung naik, dan bahkan kalau kita manteng gas aja, tenaganya tuh sebenarnya langsung naik. Nah, itu tadi teman-teman kita udah ngebahas soal motor listriknya dari Universitas Budi Luhur. Terus kemudian kalau pertanyaan kapan motor ini diproduksi massal, jawabannya nggak tahu. Karena yang namanya institusi pendidikan itu bergerak pada bidang riset dan pendidikan. Sedangkan produksi itu adalah industri dan itu hal yang lain. Kemarin sempat ngobrol sama orang BL, biaya untuk motor ini dari pengembangan dan sampai jadi seperti ini, riset dan pengembangannya kira-kira butuh sekitar dana 200 juta. Udah gitu ke depannya motor ini rencananya bakal dites di Sentul buat menguji performanya. Klaim dari Budi Luhur itu motor ini bisa melaju sekitar 130 sampai 160 km per jam. Tapi itu masih berupa riset yang dengan berupa simulasi. Nah, makanya nanti ini bakal dites di sirkuit yang asli. Berapa sih kecepatan yang bisa diraih motor ini? Dan motor ini juga bisa dibilang lompatan buat penelitian motor-motor listrik yang ada di Indonesia, yang salah satunya bakal membantu pengembangan tren motor listrik di Indonesia yang memang sedang digalakan oleh pemerintah. Untuk itu segitu dulu review dari kompas.com. Jangan lupa ikutin terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe dan komen, dan sampai jumpa di motor-motor berikutnya.